Baik, kita baca hadis yang kedua, yaitu mengenai bentuk sutroh dan setinggi apa batasan sholat itu. Artinya setinggi apa sutroh itu yang minimal, ya, yang minimal untuk digunakan sholat. Baik, ini diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, ya, beliau afqahun nisa, paling banyaknya pemahaman fikih dari kalangan perempuan, yaitulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dipuji oleh Rasulullah SAW, ya. Ni'mat imra'ah Aisyah wa minar rijali abuha, ya. Ahabbun nas ilayya Aisyah wa minar rijali abuha. Yang paling aku cintai di kalangan perempuan adalah istriku Aisyah, dan kalau laki-lakinya ialah ayahnya, ya. Ini sesudah meninggal Sayyidah Khadijah, ya. Karena Sayyidah Khadijah sudah meninggal, baru Rasulullah nikah lagi. Tapi Sayyidah Aisyah pun sering cemburu, ya, ketika Rasulullah selalu menyebutkan nama Sayyidah Khadijah. Dikit-dikit Sayyidah Khadijah, dikit-dikit Sayyidah Khadijah. Bahkan teman Sayyidah Khadijah pun kalau lewat di depan rumah Rasulullah dipanggil sama Rasulullah, dikasih daging, ya, disantuni oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidah Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, kenapa kau beri perempuan ini? Ya, kenapa kau banyak memberi kepada perempuan-perempuan ini? Innaha shadiqatu Khadijah. Ini, mereka ini adalah teman-temannya Khadijah. Subhanallah. Ya. Tapi Rasulullah pun, ya, ramah di lingkungan istrinya, ya, di hadapan istri-istrinya, sehingga tidak ada istri-istrinya itu yang dicurangi oleh Rasulullah SAW. Tidak ada istri-istrinya itu yang dizolimi oleh Rasulullah SAW. Ternyata Sayyidah Aisyah yang pencemburu pun itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Bukan karena apa? Ya, bukan karena cantik, bukan, ya, tapi karena kesolehannya, ya, karena wawasannya, karena kepintarannya, karena nurutnya Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Su'ila Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu muakhkharatir rohli, akhrajahu Muslim. Rasulullah suatu ketika pernah ditanya, ya, ketika di perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat sulit sekali, ya, berbulan-bulan perjalanan. Banyak orang-orang munafik yang tidak ikut perang karena tidak mau, ya, tidak mau, susah orang munafik itu. Akhirnya banyak yang izin, banyak yang tidak ikut perang sama Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang dari Tabuk, banyaklah orang-orang munafik, oh, nyambut Rasulullah sambil minta maaf, ya. Ya Rasulullah, engkau hebat sekali ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, kami ini sangat uzur sekali, kami tidak bisa ikut perang segala macam, ya, kami ada masalah di rumah, ada urusan yang penting. Rasulullah tahu dah ini orang-orang munafik ini, ya. Akhirnya ya sudahlah, ya, dibiarkan oleh Rasulullah SAW, dimaafkan oleh Rasulullah SAW, kecuali 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ini sangat menyesal tidak pergi ke perang Tabuk, ya, sehingga mereka ini, di antara mereka ini ada yang pengen cari-cari alasan, ya, supaya Rasulullah ridho, supaya Rasulullah maaf, ya, memaafkan mereka, ya. Tapi mereka tidak mau seperti orang munafik tadi, mengada-ngadakan alasan. Akhirnya mereka itu jujur, ya, jujur bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun marah dengan mereka. Sampai-sampai mereka ini diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, jangan sampai ada yang menegur 3 orang ini, kata Rasulullah, ya. Itu kata salah seorang sahabat, ya, apa, ya, dhaqatil ardu bima rahubat. Sungguh telah sempit bumi yang luas ini. Kenapa? Tidak ditegur, jalan di pasar dicuekin deh sama sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Dia negur orang tidak negur dia balik, ya. Ini apa? Ini siksaan, bukan siksaan. Ini hukuman bagi 3 orang sahabat tadi. Ternyata 3 orang sahabat ini dicintai oleh Rasulullah SAW, ya. Mereka ingin ditegur oleh Rasulullah, ingin
Rasulullah ingin memahamkan mereka bahwasanya jangan sampai berbuat begitu lagi. Ternyata cerita mereka ini pun difirmankan di dalam Al-Quran, sehingga wa'ala salasatil ladina khullifu hatta idza daqatil ardu bima rahubat. Ya. Dan untuk 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW, sungguh mereka ini telah sempit bagi mereka dunia yang luas ini. Ya, sehingga muncullah firman Allah Subhanahu wa taala yang menandakan mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat senang sekali mereka setelah diampunkan. Ya. Subhanallah. Nah, itu perang Tabuk. Di perang Tabuk ini Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa batasan sutroh?" Ya. Bagi untuk orang yang sedang sholat itu. Maka kata Rasulullah, seperti sandaran orang yang berkendara di atas kendaraan hewannya. Jadi onta, keledai, kuda itu ada tempat duduknya, ada sandaran. Biasanya onta, yang ada sandaran itu onta. Ya. Sandarannya itu dikira-kirakan di sini sulusai ziro, ya, 2/3 ziro, ya. Kalau ziro itu 60 cm, berarti berapa cm? 2/3 dari 60, 40 cm, sekitar 40 cm tingginya itu, ya. Mau dibuat dari kayu, mau dibuat dari batu, terserah. Kalau di masjid-masjid lama, masjid-masjid yang zaman dulu, ya, itu sudah ada. Ya, apalagi di Tarim itu ada Masjid Umar Mukhdar, ada Masjid Ba'alawi, itu mereka menyediakan sutroh tadi. Supaya apa? Ketika orang pengen sholat sunnah, dia letakkan pembatasnya tadi, sehingga orang yang lewat, ya, tidak melewati orang yang sedang sholat itu, melainkan lewat di belakang sutroh tadi, di belakang pembatas tadi. Ya. Nah, hukumnya bagi orang yang sudah memasang batasan sutroh, ya, lalu dia sholat, ada yang lewat, maka yang lewat ini dapat dosa, ya, haram. Tapi kalau orang yang sholat itu tidak memasang pembatas, artinya tidak ditandoinya pembatas tadi itu, misalnya tidak dipakaikannya sutro segala macam, ada yang lewat, maka yang lewat ini makruh hukumnya. Kenapa? Orang yang sholat tadi tidak memasang pembatas. Tapi kalau sudah masang pembatas masih dilewati, hukumnya haram. Yang uniknya orang yang tidak tahu, ya. Maka ketika kita sudah masang pembatas, ya, masih ada yang nak sholat, masih ada yang nak lewat, maka kita boleh seperti ini, ya, boleh seperti ini. Kalau orang lewat dari kiri, berarti macam ini, ya. Kalau orang lewat dari kanan, berarti macam ini. Yang payahnya itu kalau orang tidak tahu, dia nyangko kita ngajak salaman, ya, kita macam ini rupanya disalamin sama dia. Nah, sudah tidak tahu. Tergantung iman yang sholat lagi. Nak ketawa tidak, ya. Kalau imannya lemah ketawa dia pasti, ya. Kalau imannya kuat tidak ketawa dia. Kan orang itu tidak tahu, ya. Jadi bagi orang yang sholat disunahkan memasang pembatas. Kalau masih ada juga yang lewat, maka orang itu dapat dosa. Tapi kalau kita tidak masang pembatas, ada yang lewat, hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 2 hadis ini bisa kita cerna, bisa kita pahami. Yang baik kita jalankan, dan yang buruk yang mendapatkan hukuman kita jauhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kita ini, melalui majlis kita ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah sembuhkan penyakit kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, ala diniyah wa ala kunniyatin salihah jali wa kalil khairat wal bisyara dunyawiyah wal ukhrawiyah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah asrarul Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.